Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat latar belakang masalah pada suatu penelitian atau pada skripsi. Latar belakang masalah penelitian merupakan pintu masuk di mana kita akan memulai sebuah penelitian. Mau kemana arah penelitian kita, maka pada latar belakang inilah yang akan memberi petunjuk bagi para pembaca apa yang akan diteliti, siapa yang diteliti, dan mengapa perlu diteliti. Di latar belakang inilah yang seharusnya peneliti uraikan. Kemudian pada latar belakang penelitian bisa menjadi petunjuk buat pembaca layak tidaknya sebuah masalah dari suatu objek untuk diteliti. Jadi jangan heran meski judulnya bagus, jika pada latar belakang tidak memberikan alasan yang cukup menarik, perihal apa yang menjadi alasan dan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, kemudian judul yang bagus tersebut ditolak oleh dosen pembimbing atau penilai, atau tidak memberi ketertarikan bagi pembaca untuk merespon atau melanjutkan membaca isi dari penelitian tersebut. Latar belakang masalah berisi alasan secara rasional dan objektif apa yang melatar belakangi penelitian, sehingga perlu dilakukannya penelitian. Pada latar belakang ini bahas apa yang menjadi fenomena masalah atau apa yang menjadi gejala masalah yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Silakan tulis berdasarkan fakta empiris atau berdasarkan data pada objek yang diteliti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif, bukan atas dasar perasaan atau angan-angan dari peneliti tersebut, dan bukan pada sesuatu hal yang sulit untuk diukur. Yang sering terjadi pada skripsi mahasiswa membuat latar belakang masalah berisi kajian teori hingga berlembar-lembar halaman. Latar belakang ini bukan berisi kajian teori yang panjang lebar hingga membutuhkan berlembar-lembar halaman, karena kajian teori itu sudah ada kamarnya, yaitu di bab 2. Kemudian urutan penulisan latar belakang untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif sebaiknya ditulis secara deduktif. Berbeda jika penelitian kualitatif, penulisan dengan pendekatan induktif, yaitu penulisan dari hal yang khusus, jelaskan peristiwa khusus, kemudian diakhiri dengan gagasan utama. Jika pada penulisan secara deduktif, yaitu diawali dari hal yang umum ke khusus. Kalau dalam ilmu jurnalistik sering dikenal sebagai metode piramida terbalik, yaitu dari pembahasan hal yang umum kemudian menyempit semakin spesifik, dan pada akhirnya ditutup dengan tujuan utama penulisan, yaitu untuk meneliti sesuai dengan judul atau tema penelitian yang diambil. Urutan penulisan latar belakang jangan pula dari umum ke khusus, lalu ke umum lagi, kemudian ke khusus, sehingga menjadi terkesan tidak tahu arah atau bingung apa masalah yang akan diteliti. Maka untuk menghindari hal ini, terlebih dahulu pahami masalah yang sebenarnya pada objek yang akan diteliti, dan pahami variabel apa yang akan ditetapkan dalam penelitian. Nah, disinilah perlunya sebelum kita meneliti, lakukan observasi pada objek yang akan kita teliti. Ada masalah apa sebenarnya pada objek, dan masalah-masalah apa saja yang akan diangkat untuk diteliti. Untuk mendapatkan informasi tersebut bisa dengan melakukan pra-observasi
atau melakukan penelitian awal, melakukan wawancara, kemudian berliterasi untuk mengetahui sejatinya masalah apa yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Yang dimaksud dengan masalah adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau ketidaksesuaian. Ini masalah. Tips mudahnya untuk menulis latar belakang diurutkan saja dari variabel dependen terlebih dahulu, yaitu variabel Y sebagai variabel akibat, kemudian dilanjutkan dengan variabel X sebagai variabel independen atau sebagai variabel penyebab. Kemudian pada latar belakang masalah, jangan membuat simpulan yang belum dibuktikan karena belum dilakukannya penelitian. Jadi kata-kata seharusnya yang kita lakukan atau kata-kata yang seharusnya terjadi, ini jangan ada simpulan terlebih dahulu pada latar belakang. Ya karena baru latar belakang dan belum dilakukannya penelitian. Selanjutnya, setiap paragraf pada latar belakang terdiri atas satu pokok pikiran atau gagasan dengan beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan satu pokok pikiran atau gagasan tersebut. Jadi latar belakang masalah, setiap paragrafnya itu memiliki makna, bukan sekedar tulisan ngalor ngidul gak jelas maksud dan maknanya. Supaya lebih mudah, boleh kita konsep terlebih dahulu. Paragraf pertama, pokok pikirannya apa, kemudian paragraf kedua, pokok pikirannya apa, dan seterusnya. Nah, berapa jumlah paragraf yang dibutuhkan pada latar belakang? Jumlah paragraf pada latar belakang pada penelitian kuantitatif ini tergantung pada banyaknya variabel yang digunakan. Semakin banyak variabel yang digunakan atau variabel yang diteliti, tentu saja membutuhkan paragraf yang lebih banyak. Jadi menyesuaikan. Selanjutnya, latar belakang masalah ini ditulis dengan ringkas, dengan jelas dan padat sebagai penjelasan atau alasan perlunya dilakukan penelitian. Latar belakang masalah pada penelitian ini minimal terdiri atas 2 pertanyaan pada setiap paragrafnya yang perlu dijelaskan, yaitu pertanyaan apa dan mengapa. Ini hendaknya ada pada setiap paragraf. Silakan diuraikan informasi-informasi dari gejala masalah pada paragraf di latar belakang penelitian. Perhatikan garis besar isi dari latar belakang pada setiap paragraf berikut ini. Ini adalah contoh dari penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Paragraf pertama berisi isu umum. Di sini apa yang menjadi isu atau fenomena masalah secara umum sesuai dengan tema yang akan kita teliti. Bisa isu lokal, bisa isu nasional, atau isu global, sesuai dengan tingkat masalah pada objek penelitian. Sehingga dengan fenomena masalah yang terjadi tersebut, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Dan setiap paragraf terdiri atas satu pokok pikiran dengan beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan pokok pikiran tersebut. Berikut contoh ya, isu umum pada penelitian pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Saya baca contoh isu umum
pada paragraf pertama di latar belakang. Persaingan pasar pada produk-produk farmasi saat ini semakin ketat. Jadi isu umumnya atau kalimat pokoknya atau gagasan utamanya adalah persaingan pasar pada produk-produk farmasi saat ini semakin ketat. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dari kalimat atau pokok pikiran utama ini. Terlihat berdasar statistik, satu jenis produk antibiotik amoksisilin dipasarkan oleh 30 perusahaan yang tersebar di Indonesia, baik dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Dengan kondisi ini, maka menuntut para pelaku pasar farmasi untuk terus melakukan aktivitas promosi yang lebih agresif guna mencapai target penjualan. Karena promosi yang agresif dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian atas produk yang dipromosikan. Kemudian sumbernya di sini dicantumkan Poros tahun 2020. Jadi meskipun ada di latar belakang, kalau kita mendapatkan informasi dari suatu sumber atau dari referensi tertentu, maka untuk menghindari sebagai plagiarisme tetap dicantumkan sumber informasi atau sumber ide yang kita ambil. Selanjutnya paragraf kedua. Ini paragraf kedua pada latar belakang masalah. Berisi gambaran objek yang diteliti. Di sini sudah mulai masuk ke penjelasan singkat dari objek yang akan diteliti. Apa nama objeknya, kemudian lokasinya di mana, dan apa permasalahan umum yang ada pada objek penelitian tersebut. Pada paragraf 2 ini silakan deskripsikan keadaan objek, apa, mengapa keadaan objek pada saat ini yang berkaitan dengan permasalahan objek sesuai dengan tema penelitian. Ini diberikan contoh ya pada paragraf kedua. Perusahaan X adalah salah satu perusahaan farmasi lokal yang berkantor pusat di Jakarta. Ini sudah mulai menjelaskan apa objek penelitian yang akan diteliti. Perusahaan ini memiliki 78 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan X memproduksi dan menjual produk antibiotik dengan bahan aktif amoksisilin dengan merek dagang Amoxmen. Tingginya tingkat persaingan dagang produk amoksisilin di pasaran membuat perusahaan X mengalami banyak permasalahan dalam usaha memenangkan persaingan di pasar. Ini pada paragraf 2 sudah mulai masuk ke isu umum dari perusahaan atau dari objek yang akan kita teliti. Jadi sudah mulai disebutkan nama objeknya, kemudian lokasinya di mana, selanjutnya permasalahan umum dari objek tersebut apa. Kemudian pada paragraf selanjutnya atau paragraf ketiga ini menjelaskan yang berkaitan dengan variabel Y atau variabel dependent sebagai variabel akibat. Di sini masuk ke penjelasan fenomena masalah yang berkaitan dengan variabel Y. Berisi penjelasan apa yang menjadi fenomena atau apa yang menjadi gejala masalah utama pada objek penelitian. Jelaskan masalah apa yang terjadi. Ada gap apa atau ada kesenjangan apa antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Mengapa bisa terjadi masalah tersebut? Silakan tulis berdasarkan fakta empiris atau berdasarkan data pada objek penelitian, sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut. Selanjutnya pada paragraf keempat ya, atau setelah paragraf variabel dependent atau variabel Y. Pada paragraf selanjutnya ini jika ada variabel mediator ya, jika ada, atau jika ada variabel moderasi.
Ini bisa dijelaskan masuk ke penjelasan fenomena masalah yang berkaitan dengan variabel penyebab. Berarti variabel moderasi atau variabel mediator. Di sini juga dijelaskan berdasarkan fakta yang ditemui, apa saja dan mengapa terjadi permasalahan pada objek penelitian. Kemudian masuk ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf yang berkaitan dengan penjelasan variabel X. Di sini menjelaskan fenomena masalah yang berkaitan dengan variabel bebas atau variabel X sebagai variabel penyebab terjadinya masalah. Jelaskan fenomena atau gejala masalah yang berkaitan dengan variabel bebas X yang menyebabkan terjadinya masalah utama pada objek penelitian. Kemukakan apa saja yang menjadi gejala masalah dan mengapa bisa terjadi masalah yang berkaitan dengan variabel bebas X. Deskripsikan, ceritakan, dan ulas berdasarkan data atau fakta sesuai yang terjadi pada objek penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian masuk ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf yang berisi ulasan riset gap dari penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Di sini bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Apa yang menjadi perbedaan dari hasil antara penelitian sebelumnya atau gap, atau jika ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan teori yang ada, ini juga bisa menjadi gap, sehingga menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut. Untuk bisa melihat gap atau sisa pertanyaan pada penelitian sebelumnya, kita bisa lihat pada simpulan atau pada batasan penelitian, itu di situ biasanya ada pertanyaan atau penelitian yang masih menyisakan pertanyaan, dan itu bisa menjadi alasan untuk kita melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian paragraf yang terakhir ini adalah paragraf yang berisi solusi penelitian. Tawarkan berupa solusi penelitian untuk mengatasi gejala masalah yang ada pada objek penelitian yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Dengan penelitian yang akan dilakukan, memiliki harapan hasil penelitian dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang terjadi pada objek penelitian. Dan di sini dapat diakhiri dengan kalimat berdasar paparan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema atau dengan judul tergantung pada tema penelitian yang kita angkat atau kita ambil. Demikian yang bisa saya jelaskan perihal cara membuat latar belakang penelitian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.